Langkah pertama, mendownload aplikasi Shopee di Play Store ataupun App Store. Kemudian, klik mulai jual. Lalu berikutnya mengisi kolom verifikasi data diri. Setelah toko online berhasil dibuat, langkah selanjutnya dan yang paling penting adalah mulai menjual atau memasang produk. Pertama-tama dengan cara klik menambahkan produk. Jika sudah memiliki foto produk, langsung masuk ke menu galeri. Pilih foto yang diinginkan, lalu pasang, klik OK. Selanjutnya klik nama produk. Berikan nama produk sesuai barang yang ingin dijual. Langkah selanjutnya, klik deskripsi produk. Berikan agar deskripsi yang menarik bagi produk, agar menarik pelanggan. Langkah berikutnya adalah memasang harga produk. Kemudian, klik menu kategori untuk memberikan gambaran barang yang kita jual, termasuk dalam kategori apa. Selanjutnya, memberikan merek terhadap produk. Jika tidak ada, maka pilih tidak ada merek yang berada di pilihan paling atas, klik menu simpan. Langkah selanjutnya adalah klik menu ongkos kirim masuk berat sesuai produk barang yang dijual. Maka secara otomatis harga ongkir akan tertera. Klik menu simpan, maka produk siap dijual. Selamat mencoba. Dalam proses pembuatan parang, terdapat 3 tahap yang harus dilewati, yakni yang pertama, pembakaran, yaitu proses memanaskan besi sehingga mudah untuk dibentuk. Yang kedua, honutu, yaitu proses di mana besi yang telah terbentuk menjadi parang dipukul secara terus-menerus demi mendapatkan bentuk besi yang diinginkan. Selanjutnya itu proses menyepuh, yaitu di mana parang yang telah terbentuk dan melalui proses honutu didinginkan selama 1-2 jam dengan cara memasukkan ke dalam air. Selanjutnya, proses penajaman. Dengan cara diasah menggunakan gerinda hingga mencapai tingkat ketajaman yang diinginkan. Dan selanjutnya yaitu proses sorop atau pemasangan gagang parang. Biasanya, masyarakat setempat menggunakan kayu yang disebut rita. Setelah keempat proses selesai, parang siap diperjualbelikan. Harga yang dibanderol untuk per satu parang biasanya dipatok sebesar 30.000 sampai 80.000 sesuai model atau ukuran parang yang dibuat. Mengintip proses pembuatan kerajinan UMKM sarung tenun khas Binongko. Mengenal alat-alat yang digunakan dalam proses homoru atau menenun. Di antaranya ada kero, gilima, kapala purwa, fungka, ransa, sukunuhufu, jangka, tubo, kusoli, saliku, papa, pangkora, tenda, ati, repe-repe, kokau, dan lalimpanata. Sebelum masuk ke proses menenun, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Tahap yang paling pertama adalah proses pemintalan benang menggunakan alat pintal tradisional yang berbentuk seperti kincir angin atau biasa disebut gilima. Setelah benang dipintal, proses selanjutnya adalah oluria. Oluria merupakan proses awal dari penenunan sarung khas Binongko, di mana proses ini mengharuskan adanya kerjasama karena benang dipasang atau dimasukkan satu persatu dalam alat tenun atau yang disebut jangka. Proses selanjutnya adalah homoru. Setelah benang selesai dimasukkan satu persatu ke dalam alat tenun, maka proses selanjutnya adalah menenun atau homoru. Untuk menyelesaikan proses homoru, biasanya pengrajin membutuhkan waktu 1-2 minggu. Proses selanjutnya yaitu rota. Setelah proses menenun selesai, maka kain yang telah terbentuk digunting untuk dikeluarkan dari alat tenun. Proses yang paling terakhir adalah sangki atau proses penjahitan kain menjadi sarung. Mengenal jenis-jenis sarung tenun khas Binongko. Samasili Ragi Tooha adalah jenis sarung yang menjadi pasangan bersama pakaian kapipi oleh laki-laki bangsawan.
Kapipi adalah jenis pakaian perempuan yang telah menikah dalam masyarakat adat Binongko. Jenis pakaian ini memiliki dua motif yang melambangkan tingkat strata seseorang perempuan di dalam masyarakat. Susunan pakaian perempuan bangsawan adalah berwarna putih yang terdapat di paling bawah dari motif pakaian. Sedangkan pakaian perempuan yang bukan dari kalangan bangsawan cenderung memiliki warna yang lebih terang atau memiliki warna yang beragam. Leja perempuan adalah jenis sarung yang digunakan oleh semua perempuan Binongko. Leja perempuan cenderung memiliki garis yang lebih kecil dan halus. Sedangkan laki-laki memiliki motif yang lebih tegas dan juga membentuk kotak. Keunikan tenun boke terletak pada penggunaan teknik ikat ganda. Teknik ini memerlukan ikatan benang pada benang pakan dan benang lungsi. Pada saat menenun, pengrajin harus menempatkan motif benang pakan dan benang lungsi pada tempat yang pas. Itulah tantangan yang membuat unik teknik ikat ganda atau double ikat yang membuat hasil kain menjadi istimewa.